Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius, Taurus, dan Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah dirinya yang berhasrat padamu. Kira-kira siapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energi kalian, Sagittarius, Taurus, dan Gemini ya. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius, Taurus, dan Gemini, dirinya yang berhasrat padamu. Kita lihat apa yang terjadi dan siapakah orangnya yang menginginkan cinta darimu. Sagittarius, Taurus, Gemini. Oke. Wah. Saya lihat di sini orang-orang yang inginkan kamu, yang betul-betul ingin seutuhnya kamu bisa menyayangi, bisa mencintainya. Ya, di sini ada orang-orang lama yang mana ada penyesalan. Dia ingin seperti dulu, bisa kembali mengulang waktu. Ya, ini ada beberapa dari orang masa lalumu. Entah mantan pacar, entah mantan suami, atau entah mantan istri. Kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saja. Kalaupun terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi yang lainnya. Ya, kamu ambil sesuai dengan yang kamu rasakan, ataupun vice versa, kamu yang berhasrat padanya. Kenapa? Karena di sini ada penyesalan. Penyesalannya apa? Penyesalannya karena mengambil keputusan yang salah. Ada pula saya lihat di sini sudah mempunyai anak, tapi karena ego, akhirnya menyesal. Kenapa ya dulu saya kok nggak bisa, kok susah sekali saya minta maaf. Ataupun mungkin kondisinya, mungkin kamu mau nikah tapi nggak nikah-nikah. Kenapa ya saya nggak bisa memperjuangkan dia? Kenapa ya saya ragu terhadapnya? Saya pergi menikah dengan yang lain, berharap bisa bahagia, tetapi saya masih terkoneksi sama dia. Dia Sagittarius ataupun kalian Taurus ataupun Gemini yang bisa membuatnya bahagia. Dalam benak dia masih ada kamu. Walaupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai pasangan juga, ataupun dia, atau ya artinya sama-sama sudah mempunyai pasangan. Entah suami, istri, pacar. Tapi masih terkoneksi. Ada rasa penyesalan, ada rasa cemburu, ada rasa marah. Kenapa kamu tidak memilih saya? Kenapa kamu tidak berjuang untuk saya? Ataupun sebaliknya, kenapa ya saya ambil tindakan seperti gitu? Karena saya marah, karena kebelet nikah, ataupun karena saya harus memilih. Kenapa ya? Sudah tahu berbeda. Ini ada perbedaan agama, signifikan sekali. Restu orang tua dan keuangan. Yang mana kamu berpikir bahwa saya akan memperjuangkannya, tapi kok akhirnya saya mundur, menyerah di perjalanan, di pertengahan, di akhir saya tidak berjuang. Dia inginkanmu, dia banyak memori-memori indah bersamamu. Dia ingin menciummu, membelaimu, memelukmu, seperti merasakan waktu seakan-akan kamu ada bersamanya saat itu.
Banyak kenangan memori indah bersamamu yang tidak bisa dia lupakan begitu saja. Seakan-akan kayak lagu itu kan, tak segampang itu ku mencari penggantimu. Walaupun dia sudah mempunyai pasangan baru, tetapi dia merasa bahwa kok kamu saja yang bisa terkoneksi. Dia menginginkan akan dirimu, mana berjuang untuk dirinya lagi, memaafkan dirinya. Ada beberapa yang mungkin kondisinya menyesal, kenapa ya saya gegabah, kenapa ya saya memperlakukanmu seperti gitu. Ada hubungan triparti yang mana mungkin dia merasa tidak diperjuangkan, akhirnya dia pergi meninggalkanmu. Ataupun mungkin dia menyesal, kenapa ya saya tidak mengambil keputusan untuk mempertahankanmu. Mungkin sekarang kamu sudah jadi milik saya. Kalau seandainya saya berjuang sedikit aja atau bersabar sedikit aja. Karena sisi ego dia, akhirnya logikanya gak bermain. Ya, ataupun sebaliknya, karena hasutan, akhirnya dia lihat, oh ya, memang kita harus realistis. Tetapi akhirnya yang korban jiwanya. Jadi ibaratkan dia bingung antara jiwa dan pikirannya, bertolak belakang. Kenapa? Karena dia sangat mencintaimu, tetapi di satu pihak, di satu sisi, dia juga realistis, banyak perbedaan. Sedangkan kamunya sendiri gak mau berjuang. Itu yang dia, kayak seakan-akan sisi ego juga ada dari dirimu. Itu yang membuat dia juga kadang-kadang ragu. Kenapa? On off energinya. Kadang-kadang kamu berjuang, kadang-kadang kamu langsung marah, gak menginginkan dirinya, seakan-akan dirinya itu hanya menjadi beban buat dirimu. Itu pemikiran dia. Kenapa? Karena muka kamu tuh kayak datar, ya. Jadi dia merasa bahwa apakah saya ini hanya menjadi beban? Apakah memang saya ini tidak diinginkan? Ya saya mundur saja, saya ingin kamu bahagia. Saya akan memberikan yang terbaik untukmu, tapi ternyata itu tidak cukup dan belum bisa membuatmu bahagia. Saya mundur supaya kamu bisa mendapatkan orang-orang yang bisa membahagiakanmu. Ya. Tetapi pada saat dia mundur, akhirnya dia kecewa dalam hati. Yang mana dia juga merasakan kesepian walaupun di tengah keramaian. Kalaupun pasangan kamu saat ini, ya, saya lihat di sini cekcok. Dia ingin ke kamu, mungkin hubungan intim, berpelukan, berciuman, tetapi kayak macam seakan-akan gak ada chemistry. Kayak seakan-akan kamu menolaknya. Kayak macam hampa, ataupun karena ya sudah, karena kewajiban aja, tapi untuk chemistry-nya gak ada. Ya itu. Tapi lebih signifikan ke mantan ya. Dia rindu akan dirimu, belayanmu, sentuhanmu, tertawamu, terutama kebahagiaanmu. Dia ingin melihat kamu bahagia bersamanya. Dan berharap kamu pun bisa bahagia untuk dirimu dan untuk dirinya gitu. Dia berpikir bahwa kamu itu kok beda energinya kalau dengan sahabatmu, apalagi lawan jenis ya, dengan pada saat bersama dia. Kamu terlalu forsir atau terlalu menggebu sama lawan jenis ya, walaupun sahabat, sedangkan dia energinya off. Seakan-akan kamu kayak macam udah bosan bersamanya. Ada aja masalah yang timbul, padahal kalau dibilang masalah kecil aja, tapi selalu kamu besar-besarkan. Ini menurut dia selalu mempersalahkanmu. Ada juga dia mempersalahkan diri sendiri. Kenapa ya sampai dia bisa seperti gitu? Saya lakukan apa? Artinya dia bingung juga siapa yang mau dipersalahkan. Artinya dia introspeksi, nggak mempersalahkan juga sih, tapi maksudnya dia kayak bertanya kan dalam diri dia, kenapa ya sampai dia bisa seperti egois seperti gitu? Saya salah apa?
Makanya tadi saya bilang dia menyalahkanmu, tetapi juga dia menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakmampuan dirinya. Karena dia mau membuatmu bahagia, tapi seolah-olah kamu tidak bahagia bersamanya. Apakah harus dilepaskan? Dia sudah melepaskan, tetapi ujung-ujungnya ada energi on off. Ya, masih berhubungan, masih telepon, masih jalan, masih kangen-kangenan. Yang dia tahu itu salah. Kenapa? Karena sudah putus, sudah mempunyai pasangan masing-masing. Kenapa harus mau berhubungan terus? Yang dulu kenapa ribut-ribut, minta putus? Ataupun malah memblokir. Kenapa? Dia takut ada yang tersakiti dan menyakiti. Ini lebih ke mantan ya, maksudnya kalau yang pasangan tadi kan tidak terlalu ya, karena dia selalu ada, kamu ibaratkan ya kamu ada untuknya gitu, walaupun mungkin kondisinya tidak terkoneksi. Tetapi kalau mantan ini yang agak sedikit menggebu, berhasrat ingin memilikimu, berhasrat ada di sampingmu dan bisa mendekapmu, membelaimu, menciummu. Ya itu, seperti gitu, dia ingin sekali ada di sampingmu saat ini. Bahkan saya lihat di sini memblokir ya. Kenapa? Karena takut, dalam artian gini, dia takut mungkin ada karma ke depan atas perlakuan dia. Ataupun mungkin sekarang dia sudah membayar karma atas perlakuannya dia terhadapmu di masa lalu, yang mana dia terlalu egois. Tetapi saya lihat di sini mantan kamu ini memang berharap, masih on off. Ya, bingung juga dia karena dia masih terkoneksi denganmu. Ada twin flame. Bingung. Mau ambil keputusan yang mana? Di satu sisi dia sudah mempunyai pasangan, sudah mempunyai anak bahkan. Tetapi masih terkoneksi denganmu, masih rindu padamu, masih menginginkan kehadiranmu. Saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih malah menghindar. Kenapa? Dia takut aja. Tidak mau pusing, tidak mau ribut, tidak mau tersakiti lagi. Karena hubungan yang tidak jelas. Menurut dia ini hubungan toksik. Kenapa? Karena dirimu sendiri tidak bisa memilih. Apalagi dibilang, kamu pilih saya atau dia diam lagi. Kenapa? Karena tidak ada ketegasan. Dan dia tidak mau terjerat dalam hubungan terlarang atau cinta segitiga atau triparti itu, yang berharap dia mau menjadi prioritas. Walaupun dia sangat menggebu terhadapmu, tapi dia masih menahan. Yaitu karena tidak mau tersakiti dan tidak mau menyakiti, apalagi menyakiti orang yang sebenarnya tidak ada urusan dengan kalian, dirinya gitu. Artinya kan pihak ketiga triparti ini kan istrimu atau suamimu, di mana kamu sudah putus dengannya, dan itu pasangan sahmu. Ngapain dia mau nyosor-nyosor atau kamu nyosor-nyosor ke saya? Sudah urus diri masing-masing, hidup masing-masing, hidup baru dengan dirimu ya, hidupmu, jangan ganggu-ganggu lagi. Tetapi walaupun memang saling terkoneksi, sama-sama saling rindu, menyakitkan hati, sama-sama menyakitkan hati. Kenapa? Memendam perasaan yang sebenarnya betul-betul sangat-sangat rindu, sangat-sangat menginginkan akan dirinya, tetapi tidak bisa terwujud. Kenapa? Karena ya dirinya sendiri yang menolak, ataupun mungkin kamu juga yang menolak, yang merasa bahwa keputusan itu adalah keputusan yang paling bijaksana. Ya memang bijaksana untuk kamu, untuk orang lain ya, artinya dalam mungkin keluarga, mungkin demi masa depanmu ya, tetapi secara koneksi tidak, kamu rugi. Bukan rugi sih, maksudnya kamu beban pikiran gitu. Akhirnya pelampiasan ke kerja, pelampiasan ke ini ke itu, minum-minuman, tidak terkoneksi dengan pasangan, tukang marah. Kenapa? Karena ada beban dalam hati. Jadi kalau kamu lihat ya pasanganmu ataupun mungkin dirimu ya lagi pusing, stres, panik ya, itu karena sebenarnya ada beban-beban dalam hidup yang belum terselesaikan. Coba saja kamu sebagai single parent ataupun orang tua lah, terus suamimu
selalu romantis, selalu memberikan apa semua kebutuhanmu, pasti kamu betul-betul bisa merawat anakmu. Kamu sayang dengan cinta kasih, karena apa? Terpengaruh energi dia, energi positif dia. Akhirnya mental anakmu bagus, kamu rawat, kamu jaga. Ya, tapi coba kalau pasanganmu ya morat-marit, pemalas, tukang maki, main perempuan, ini contoh ya kalau laki-laki, ataupun perempuan juga suka main cowok ya, ataupun mungkin juga ribut, marah ya, tidak menafkahi, ataupun sebaliknya cewek juga ya, boros ya, selalu tidak merasa bersyukur. Itu seandainya kamu wanita, pasti anakmu kena dampaknya. Kamu marah, kamu pukul, kamu kerja lagi, karena apa? Terbagi pikiranmu, tidak fokus. Mana mau kerja, mana mau urus anak, mana mau cari duit. Kerja nih maksudnya kerja di rumah ya, karena rumah juga perlu dibersihkan. Nggak mungkin rumah kotor begitu aja ya. Belum mencuci ya, belum masak, belum jaga anak, rewel, apalagi anak balita ya. Dampaknya semua sama. Sama seperti dia berhasrat ingin kamu. Jadi seakan-akan hampa aja dengan pasangannya. Karena apa? Dia inginkan dirimu. Yang mana akhirnya pasangannya pun merasa bahwa dia tidak terkoneksi, dia tidak cinta, dia tidak menginginkanku. Hanya sebatas status, hanya sebatas seks, ataupun hanya sebatas finansial. Ya mungkin karena dalam artian mungkin kamu kaya, kamu ini ya, kapan lagi saya bisa mendapatkan orang kaya. Jangan artinya gitu. Ada beberapa yang hanya lihat dari segi status sosial untuk bisa nikah juga ya. Jangan dibilang wah udah perawan tua, udah ini ya, udah umur belum nikah. Karena apa? Dengar kata orang, ataupun wah harus menikah dengan seiman. Kenapa harus? Ada beberapa klien saya, Kak, kami menikah beda agama. Kami beda agama, kami mau menikah, ya sudah menikah aja. Itu kan pilihan. Kenapa harus pilih orang tua saya harus begini, orang tua saya? Itu pilihan darimu. Kamu membahagiakan orang tua ya silahkan dengan resikonya. Kamu mau membahagiakan dirimu ya harus juga bisa menerima resikonya. Karena semua hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah tantangan. Kalau kamu tidak mau berjuang, tidak mau punya masalah, tidak mau punya apapun, ya mati aja. Selama kita masih bernafas pasti punya masalah. Dan masalah itu yang akan membuat kita bisa lebih berkembang. Kenapa? Kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, bisa mengambil keputusan dengan bijaksana, tidak ketergantungan dengan orang lain. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Jadi seperti gitu ya. Dan ya berharap kamu bisa memberikan hadiah kesempatan, bisa memberikan dia pemaafan ya. Dan ya setidaknya harapannya semoga kamu bahagia, dia pun bahagia, dan berharap suatu saat nanti kalau dipersatukan kembali dia akan selalu menjagamu ya, tidak akan pernah menyanyiakanmu lagi ya. Dia akan ya bersyukur ya dan bangga akan dirimu dan tidak akan pernah lagi menyakitimu. Oke, itu yang saya lihat ya, orang-orang terkoneksi denganmu ya. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu dari zodiaknya. Dari zodiak saya lihat di sini ya, ada Libra, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Sagittarius, Capricorn, dan Aquarius. Maaf agak sedikit berisik, semoga suara saya bisa terdengar jelas dengan baik. Dan untuk inisial ada huruf N, T, Q, L, Y, B, S, U, H, D, A, M, J, W, O, K, J, R, I, T, dan L ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Oke, lanjut lagi ke bulan ya. Untuk bulan ada bulan September, Agustus, Mei, Juni, April, Juli, Februari, Desember, Januari, dan Oktober. Kita lanjut lagi ya, saya sisihkan kartu bulan. Oke, dari angka ya 1 sampai 31 ya.
Oke, 1 sampai 10 ada angka 3, 5, 7, 10, 9, 8, 4 dan 2. Dari 11 sampai dengan angka 20 ada angka 15, 18, 17, 14, 15, 14, 13 dan 12. Dari 21 sampai 31 ada angka 25, 28, 27, 29, 24, 22 dan 23 ya. Itu dari keempat kategori dari inisial, zodiak, bulan dan angka. Semoga resonate dengan kalian. Oke, dan terakhir ya, pesan semesta untukmu. Saya ambil 3 kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan? Wah, perjuangkanlah orang yang memang patut diperjuangkan. Jangan lihat dari materi, jangan lihat dari fisik. Ingat, semua itu hanya semu. Lihat dari kepribadiannya. Kenapa? Uang bisa habis, kulit bisa keriput, body bisa nggak langsing, nggak sispek lagi seiring usia, tetapi karakter akan dibawa sampai seumur hidup. Jadi pilihlah orang-orang yang berkarakter baik. Kalau memang dia terbaik untukmu, silahkan perjuangkannya. Kalau tidak, ya berarti kamu bisa untuk bisa memilih orang-orang yang terbaik untuk dirimu. Jangan PHP, jangan karena kasihan kamu terima cintanya, ataupun juga karena kesepian ya. Ingat, ke depan ada karma, jadi taburlah karma baik supaya hidupmu ke depan jauh lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.